Wawasan Nusantara adalah suatu konsepsi khas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi ini memandang secara utuh dari berbagai elemen yang ada di dalam suatu negara. Wawasan Nusantara menjadi suatu kunci bagi bangsa Indonesia agar tetap bisa menjadi suatu kesatuan di tengah derasnya ancaman dan pengaruh buruk baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya menjalankan konsepsi wawasan Nusantara dapat dilakukan dari berbagai aspek, seperti aspek Trigatra dan juga Pancagatra. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Atau dikatakan juga wawasan berarti cara pandang atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Sehingga dapat disimpulkan, Nusantara artinya adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengertian wawasan Nusantara secara terminologis. Pengertian wawasan Nusantara secara terminologis menurut Profesor Wan Usman adalah cara pandang dan sikap suku bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Dengan mengedepankan kesatuan bangsa, wilayah dalam menjalankan kehidupan di masyarakat berbangsa dan bernegara demi mencapai suatu tujuan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi setianya komponen pembentuk bangsa terhadap kesepakatan bersama. Asas-asas tersebut adalah 1. Kepentingan dan tujuan yang sama. Kepentingan dan tujuan yang sama akan mengantarkan Indonesia lebih dekat dengan cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua adalah keadilan, yang berarti bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan rasa cemburu atau menimbulkan pergesekan dari beberapa golongan. Ketiga, kejujuran. Kejujuran berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita yang ada sehingga tidak menimbulkan kebohongan publik. Keempat, solidaritas, yang berarti bahwa diperlukan rasa setia kawan dan memberi pengorbanan agar terciptanya negara yang kuat. Kelima adalah kerjasama. Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian, dan adanya kesetaraan sehingga tercipta sinergi yang lebih baik. Keenam adalah kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama akan menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat dan juga akan menjadi negara yang maju. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara. Dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir dan bersikap serta bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah tujuan nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Peran wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Terdapat hubungan antara geopolitik dan juga wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara menjadi dasar geopolitik Indonesia.
Wawasan Nusantara menjadi cara pandang untuk mencapai keinginan dan cita-cita bangsa dengan memperhatikan banyak faktor dari aspek bumi dan politik manusia yang ada di dalamnya. Teori geopolitik menjadi sebuah gagasan untuk melaksanakannya. Teori tersebut antara lain: 1. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. Pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyebutkan bahwa 1. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, hingga mati. Kedua, kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Semakin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik, dalam arti kekuatan makin besar, kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup dan terus berlangsung. Keempat, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan seperti perang. Kedua, teori geopolitik Rudolf Kielen. Pokok-pokok teori Kielen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi biologi teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Pokok-pokok teori Kielen menyebutkan bahwa negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuannya dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik atau politik pemerintah. Ketiga, negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan, kebudayaan, dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam untuk mencapai bentuk persatuan dan kesatuan yang harmonis dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Ketiga, teori geopolitik Sir Walter dan Alfred Thayer Mahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan, barang siapa menguasai lautan, maka akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan sama artinya dengan menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dilakukan pada berbagai bidang, diantaranya bidang politik. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara pada kehidupan politik. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang. 2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku yang ada. Keempat, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Keempat, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Kedua, pembangunan ekonomi harus diperhatikan keadilan dan keseimbangannya antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Kedua, pengembangan budaya Indonesia. Untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Pertama, membangun TNI profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Kedua, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada warga negara, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara. Ketiga, membangun rasa persatuan. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. 4. Membangun TNI yang profesional, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar. Indikator keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara agar menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah, tanah, air, yang mencakup implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, serta tantangan-tantangan wawasan Nusantara. Diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia untuk 1. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan wawasan Nusantara. Kedua, mengerti, memahami, dan menghayati tentang bangsa yang telah merdeka, bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan bangsa, yaitu wawasan Nusantara. Tantangan dalam wawasan Nusantara. Dalam praktiknya, terdapat tantangan saat mengimplementasikan wawasan Nusantara di Indonesia. 1. Pemberdayaan masyarakat. Kondisi pembangunan nasional yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Apabila kondisi ini berlarut dalam masyarakat, di daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, mengingat masyarakat sudah tidak berdaya dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan ancaman bagi tetap tegaknya dan keutuhan NKRI. Kedua, dunia tanpa batas. Kenichi Omae dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan, dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan arti politik relatif masih tetap. Namun, kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan bagi wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, pola tindak di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Ketiga, era baru kapitalisme. 1. Sloan dan Zurcher dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan diri sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. 2. Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan
bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antar paham individu dan paham sosialis. Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi, mereka menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global, yaitu demokrasi, hak asasi, dan lingkungan hidup. 4. Kesadaran warga negara. 1. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia melihat bahwa hak tidak terlepas dari kewajiban, maka manusia Indonesia baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan satu kesatuan. Tiap hak mengandung kewajiban, demikian sebaliknya. Negara Kepulauan Indonesia didasarkan atas paham negara kesatuan, menempatkan kewajiban di muka sehingga kepentingan umum atau masyarakat, bangsa, dan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, kesadaran bela negara. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, pemberantasan KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan memelihara persatuan.